balik tadi ke temanya investasi karena dalam LPS Financial Festival 2025 jadi nggak afdol kalau nggak kita tanyain permasalahan soal pengelolaan keuangan, investasi dan lain-lain ya. Nah, pengalaman investasi gimana dari pertama dapat job? Jobnya dulu dibayar berapa sih? Boleh Dulu tanya saya nggak? peran utama di Trans TV itu dikasih waktu itu PH-nya Multivision. Peran utama tuh 1 juta Pak. 1 juta Tapi tapi tahun berapa itu kan udah lama 1 juta banget. dipotong agensi lah dulu. Per episode ya? Ya tapi alhamdulillah waktu itu masih kelas 3 SMP atau 1 SMA kalau nggak salah. Wow. Alhamdulillah jadi saya udah ngejar cari uang itu dari kelas 3 SMP. Pertama kali main sinetron itu waktu itu bukan peran utama 500 ribu. 500 ribu itu satu sinetron. Zaman dulu itu weekly Pak CT, nggak ada yang namanya stripping. Jadi waktu itu saya punya di kantong tuh kelas 3 SMP itu kalau sinetron 1 minggu sekali, 1 bulan kan 4 kali, 500 kali 4 2 juta gitu. Tapi sampai naik honor terus. Nah cuman uniknya saya memang dulu tuh saya nggak ngerti uang. Terus Jadi honor, ya ini juga percaya nggak percaya, tapi bukan berarti ditiru, tapi ada mungkin bagusnya ditiru, tapi jeleknya ya kalian juga harus mengerti soal uang. Saya ngerti soal uang tuh baru belakangan, tapi namanya juga pengalaman hidup. Beda lah sama anak-anak SMA zaman sekarang pasti jauh lebih pintar. Jadi dulu honor pertama kali saya itu selalu masuknya ke rekening ibu saya. wow. Sampai SMA punya pacar, kuliah punya pacar, sampai saya pacaran sama yang usia lebih tua baru saya gengsi, mah duitnya ke saya dong gitu. Masih ada duitnya? Iya, jadi dulu itu percaya nggak percaya, berapa tahun jadi uang itu selalu ke ibu saya, selalu ke ibu saya. Nah mungkin itu juga salah satu sumber rezeki itu saat, jadi nggak usah takut teman-teman kalau masih ada orang tua, masih ada adik, masih ada kakak, masih ada ayah semua. Uang itu jangan takut kita kasih ke keluarga kita. Itu malah digantinya sama Allah berkali-kali lipat. Itu mungkin gak ada di buku ya. Tapi itu saya alami sendiri di kehidupan saya. Itu perlu sekali. Itu adalah Pak keramat, Cete keramat, itu keramat. ngangguk tuh sepakat ya Pak ya. Tadi Bener. Itu benar-benar terjadi sama aku. Dan sampai sekarang itu saya gak pernah tahu uang saya berapa juga gak pernah tahu. Nanya ke istri kadang. Bagus sih saya Nagita ya. Udah sabar, baik, pinter lagi. Emang bener abis pacaran, abis nikah sama Nagita, saya lebih kaya lah Pak. Jadi memang istri saya pinter. Istri saya pinter, dia nyimpan uang. Jadi kalau uang yang udah masuk ke istri saya susah keluar. Ya, tapi ya nggak apa-apa juga, terkadang ada bagusnya juga. Itu mengerem semuanya. Ya alhamdulillah saya dikelilingi oleh bidadari-bidadari yang luar biasa. Ada ibu saya, ada istri saya, ada adik-adik saya sampai sekarang. Saya ini selalu kalau sama ibu, istri, adik-adik saya meskipun adik saya punya suami, tetap aja saya masih suka posesifnya, saya suka ada kasih gitu, masih kayak begitu. Daftar keluarga baru? Apa? Bisa daftar jadi keluarga baru, anak angkat gitu, adik anak angkat gitu. Ya boleh. Kayak banyak nih pada mau ikutan ya. Iya. Oke, wow udah banyak banget inspirasi yang kita dapatin dari seorang Raffi Ahmad. Dan gak afdol ya kalau gak kita berbagi juga rezeki untuk bertanya langsung dengan Raffi Ahmad. Di sini banyak banget soalnya dari tadi pagi tuh ya kita udah nanyain nungguin siapa, Raffi Ahmad semuanya. Oke silahkan banyak udah semangat banget ya. Dan dari tadi juga banyak banget yang mau nanya langsung gitu. Jadi kita langsung buka kesempatannya. Boleh yang di sini boleh berdiri Mbak yang di depan ya. Permisi, selamat siang menjelang sore. Oh, selamat sore ya. Perkenalkan nama saya Mariani Umar, biasa panggil Ani, fresh graduate dari ITS. Ya. Izin bertanya, Mbak tegang amat kayak mau ambil rapot Mbak, tenang aja Mbak. setelah saya riset, kan AA ini pebisnisnya. Untuk usahanya sendiri beraneka ragam, mulai dari makanan, lalu ada e-sport juga. Dan yang terakhir yang paling sukses adalah di entertainment. Nah untuk usaha-usaha Raffi ini yang mengalami bangkrut, nah itu bagaimana mengelola sisa dananya untuk
membangun usaha bisnis yang lain, melihat peluang lainnya, dan bagaimana Raffi ini bisa terus semangat untuk membangun usaha yang baru setelah sekian banyak usaha AA yang bangkrut itu. Ya. Gitu. Oke, mau satu-satu mau langsung dijawab atau Oke, mau boleh. 3 sekaligus? Yang namanya atau boleh sekaligus juga boleh deh. Kita Tapi ada yang kesempatan. ngingetin ya suka lupa. Raffi mau pilih sendiri? Bingung saya juga kalau itu kamu yang paling semangat yang gini-gini dah. Oke. Nah, kamu deh, saya suka semangatnya. Silakan. Silakan. Alhamdulillah, akhirnya deg-degan saya. Aduh, kamu jatuh cinta sama saya. Tarik Kamu nafas. bilang deg-degan sama saya. Saya harus balas apa begini gitu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aliardi, saya berasal dari Sampang, Madura. Yang Madura. sekarang Madura, yang berkuliah di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Halo teman-teman Unesa semuanya. Izin bertanya, menghela nafas dulu. Saya juga deh. Izin Oke, bertanya, Raffi. Nah, di usia muda sekarang ini kan banyak sekali orang-orang yang berbisnis. Nah, kadang juga ada orang yang kaya dan ada orang yang miskin. Nah, di situ saya kadang bingung, Raffi. Di kehidupan saya ini, saya kan termasuk dari golongan orang yang finansial. Dan yang sekarang ya alhamdulillah bisa berkuliah, dapat beasiswa dari pemerintah juga. Nah, di situ kan saya dapat uang biaya kuliah dan uang biaya hidup. Nah, di situ saya memikirkan, Raffi, kalau saya ingin berbisnis, saya pasti uang ini habis gitu. Dan punya pengalaman juga, pernah ditipu juga ya sekitar segitulah. Dan juga kalau saya menggunakan uang itu untuk berbisnis juga, kadang mikir kehidupan saya sendiri, di kehidupan di Surabaya kan juga mahal. Nah, di situ saya bingung antara bisnis apa menghidupi saya Bertahan sendiri hidup seperti ya. itu. Iya, bingung Raffi seperti itu. Mungkin dari Raffi yang mungkin pengalamannya yang Masya Allah kaya raya, Bismillah bisa nular ke saya. Amin. Mohon Oke, arahannya, terima kasih. Raffi. Saya jawab dulu yang itu, baru yang itu ya. Yang paling pertama Mas, itu kita harus mengafirmasi diri kita. Harus sukses, bisa dan berhasil. Tumbuhkan dulu semangat kita, tumbuhkan dulu rasa percaya diri kita, bagusin aura-aura positif supaya masuk ke kita. Karena kita ini jadi manusia pasti akan pernah mengalami kesusahan, pasti akan pernah mengalami kegagalan, pasti akan pernah keliru. Kalau kita nggak ngomong yang bagus-bagus ya, pasti. Tetapi yang jadi manusia itu yang paling terpenting kita harus dinamis. Mas itu dinamis dan yang paling terpenting harus bisa nauin diri kita sendiri. Berdamai dengan keadaan. Misalnya, memang bisnisku aku uangnya mampunya segini. Ya udah segitu dulu. Cari, jangan kita juga terlalu maksudnya ya boleh mimpi setinggi-tingginya boleh. Mimpi itu gratis tapi kan kenyataannya kita harus bisa berhadapan dengan kenyataan. Dan semuanya itu harus mulai dari bawah Mas, harus mulai dari bawah, nggak akan ada. Mungkin Pak Hairul Tanjung lihat sekarang sukses pasti perjalanan karirnya berpuluh-puluh tahun, mungkin lebih sengsara dari kita, lebih susah dari kita. Dan setiap orang itu punya rezekinya masing-masing, setiap orang itu punya jalan hidupnya masing-masing. Mungkin Anda tidak bisa jadi saya tidak bisa jadi Anda. Mungkin Anda suatu hari bisa lebih hebat dari saya, kita nggak pernah tahu. Jadi Mas yang paling utama tanamkan pada diri Anda dulu semangat, kamu pasti bisa dan harus berdamai dengan keadaan, harus nau-nauin diri. Kayak saya nih, saya tahu bahasa Inggris saya low liver ya. Low itu rendah, liver itu hati, jadi rendah hati.